Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mereview sebuah baterai Nagawa. Ini baterai yang serba bisa, ya, hampir semua merek China yang LXT Makita bisa digunakan. Ini adalah baterai 20 volt, ya, dan tertulis 21 volt 6 Ah ampere hour, ya. Pada pengujian pertama saya akan melakukan uji RPM. Jadi baterai Nagawa ini akan saya pasangkan ke gerinda Nagawa cordless, lalu membandingkan RPM dengan menggunakan baterai JLD ini. Nanti semuanya akan saya cas terlebih dahulu. Kemudian di pengujian ketiga saya akan membongkarnya, mengetahui isi di dalamnya dan membandingkan dengan baterai JLD ini. Oke guys, kita langsung saja mereview baterai produk Nagawa ini. Secara build quality saya pikir ini ya cukup baik, ya, mengingat harga yang hanya 195.000. Juga ada locknya, ya, kunci pengaman sama seperti JLD, ya. Jadi secara ukurannya, dimensinya sama, ketebalannya juga sama. Kemudian kalau kita lihat dari samping seperti ini, rasanya bahan untuk plastiknya juga sama. Mungkin di China juga pabriknya mungkin sama, kita kan tidak tahu. Juga sama-sama tidak ada tulisan apapun di bagian bawah. Oke guys, kita langsung pada pengujian yang pertama. Kita ukur dulu berapa voltasenya. Ini belum pernah saya cas. 19,3 volt. Kita akan uji berapa lama baterai ini terisi penuh. Kita cas dengan menggunakan charger produk dari Nagawa ini. Saya pikir akan lebih dari 1 jam. Kenapa? Di pengujian yang kemarin untuk baterai JLD ini kita cas menggunakan charger Nagawa. Posisi awal di 20 volt itu membutuhkan waktu 47 menit. Dari posisi 20 volt ke 20,7. Jadi pengisian maksimal untuk baterai JLD ini yang saya punya adalah 20,7. Ini akan berbeda pasti. Mungkin milik Anda 20,4 sudah penuh, sudah hijau. Ini akan beda-beda. Kebetulan punya saya 20,7. Jadi butuh 45 menit. Sementara tadi ini 19, jadi di bawah 20 volt. Jadi saya pikir akan di atas 1 jam. Oke, sudah sampai ke 1 jam 23 menit. Kita ukur suhunya 34,7. Oke guys, sudah hijau, ya. Tadi di menit 1 jam 28 menit. Jadi 1,5 jam kurang dikit. Baterai JLD ini waktu baru saya pernah charge hampir 3 jam dengan menggunakan charger bawaan dari JLD yang model seperti ini. Padahal kapasitas dari baterai JLD ini hanya 3 ampere. Karena semakin tinggi ampere hour dari baterainya, itu akan semakin lama pengecasannya. Tapi ternyata memang charger ini menurut saya cukup bagus, ya. Ampernya tinggi, wattnya besar, sehingga pengecasannya ini bisa lebih cepat dibandingkan dengan menggunakan travel charger seperti ini. Kemudian kita akan ukur voltase dari baterai ini. Wih, lumayan tinggi nih. Menyentuh angka 21 volt. Biasanya kalau baterai-baterai produk China yang murah-murah itu, baterai JLD hanya maksimal di 20,7. Sementara ini real ini 21 volt, ya. Yang tertulis adalah 21 volt. Kita ukur maksimal bisa sampai 21 volt. Oke guys, di pengujian yang kedua ini saya akan menguji kedua baterai ini, ya. Kita uji dengan menggunakan gerinda.
produk Nagawa ini, berapa RPM dengan menggunakan baterai JLD, kemudian berapa RPM dengan menggunakan baterai Nagawa. Oke guys, ini untuk baterai JLD udah penuh ya. Kita akan ukur berapa voltasenya. 20,7. Kemudian untuk baterai Nagawa, kita cek dulu. Ternyata masih hijau. Kita ukur voltasenya 20,8 volt. Jadi selisih 0,1 volt saja sedikit. Pertama, kita akan ukur RPM Grinda Nagawa ini dengan menggunakan baterai JLD 7200. Kemudian saya akan coba dengan menggunakan baterai Nagawa. Apakah RPM-nya beda? 7357. 7370. Ya, 100 RPM. Ya, ini kan kita menguji dengan alat ukur. Barangkali kalau 100 RPM sih pada prakteknya tidak terlalu berpengaruh sebenarnya. Di pengujian ketiga ini kita akan membongkar kedua baterai ini, baik yang Nagawa maupun yang JLD, dan kita akan bandingkan keduanya. Kita buka. Standar ya, secara bentuk sama seperti baterai Cina yang lain. Kemudian saya akan buka dulu yang JLD. Lihat BMS-nya, modulnya ini ya sedikit berbeda ya. Di sini kita lihat ada komponen IC, sementara di baterai Nagawa ini seperti hanya resistor ini. Ya, jadi tata letak komponennya berbeda. Kalau kita lihat secara fisik, kalau fungsi ya sama, fungsi BMS. Kemudian kita akan buka baterainya untuk bisa melihat selnya. Untuk yang JLD, ini adalah sensor panas. Ya, baterai ini adalah baterai bawaan dari Grinda JLD cordless yang versi terbaru yang berwarna merah, yang kalau nggak salah memang sudah dilengkapi dengan temperatur ya, jadi kayak ada termostatnya gitu untuk mengatur panas. Apabila sudah mencapai suhu tertentu, dia akan berhenti, menyetop suplai arus ke Grinda, sehingga Grinda itu akan aman, tidak cepat jebol ya teman-teman ya. Kalau kita lihat baterai sel dari JLD ini adalah 1500 mAh, jadi 1,5 ampere. Kemudian ini ditumpuk ya, sehingga baterai JLD ini totalnya adalah 3 ampere hour. Kemudian untuk yang Nagawa, mari kita lihat. Untuk Nagawa adalah 2000 mAh, disusun ya atas bawah, sehingga totalnya menjadi 4 Ah, 4 ampere hour. Jadi tulisan yang ada pada casing baterai Nagawa ini hanya gimmick saja guys. Jadi sama halnya seperti baterai JLD, tertulis 48V. Padahal ini adalah VF. Mungkin ini tipenya, mungkin tipe baterai. Cuman bisa buat gimmick, seolah-olah kalau dari kejauhan ini adalah 48 volt, padahal kenyataannya 20 volt. Tapi paling tidak dengan harga yang mirip-mirip antara baterai Nagawa dan baterai JLD. JLD 3 ampere dan Nagawa 4 ampere. Jadi masih unggul 1 ampere. Dengan kapasitas baterai yang lebih besar, tentu pemakaian pada power tools akan lebih lama. Ya mungkin selisih 10 menit atau 15 menit. Tergantung power tool apa yang kita pakai. Kalau seperti Grinda dan Circular Saw sih, pemakaian baterainya cenderung boros. Oke guys, tadi kita sudah menguji baterai Nagawa ini dengan 3 pengujian. Pengujian pertama adalah waktu yang dibutuhkan dalam pengecasan. Saya menggunakan charger Nagawa, dan ternyata untuk
pengecasan dari 19 volt ke 20,8 atau sempat tembus ke angka 21 volt membutuhkan waktu 1,5 jam. Jadi menurut saya, walaupun charger Nagawa tidak bisa masuk ke kategori fast charging, tetapi termasuk cepat ya, 1,5 jam termasuk cepat untuk pengecasan 4 ampere. Kemudian untuk pengujian yang kedua, saya membandingkan kinerja dari baterai ini, juga baterai JLD. Saya menguji dengan gerinda Nagawa ini, ya, menggunakan baterai Nagawa, didapat RPM 7.300-an RPM. Sementara dengan baterai JLD adalah 7.200-an RPM. Jadi selisih 100 RPM, kurang lebih. Kemudian di pengujian ketiga, kita juga membongkar kedua baterai ini. Kesimpulan yang pertama adalah untuk BMS-nya memang sedikit berbeda penempatan komponen-komponennya. Kemudian yang kedua, ternyata sel pada baterainya adalah hanya 2 ampere, sehingga kapasitas baterai ini menjadi 4 ampere hour ya, 4 Ah. Jadi tulisan 6 Ah yang di sini ya hanya sebagai gimmick atau sebagai daya tarik ya, strategi marketing mereka supaya terlihat lebih menarik. Wah, baterai 195.000 6 Ah. Untuk yang baterai JLD juga kita tadi sudah bongkar dan ternyata hanya 3 ampere hour untuk kapasitas baterai JLD ini. Sekali lagi, baterai Nagawa ini hanya bisa digunakan pada power tool berjenis LXT ya. Jadi mirip dengan Makita, dengan NRT Pro. Jadi baterai ini orang juga banyak menyebut KW-nya Makita ya. Jadi karena dudukan bracketnya ini sama dengan dudukan pada Makita. Memang untuk power tools produk China berkiblatnya ke arah Makita, sehingga model baterai yang dibuat juga sama dengan Makita. Tadi ada salah satu pertanyaan, saya lihat, Bang, bisa nggak baterai Nagawa ini digunakan untuk Inco? Padahal udah saya jelaskan ya, ini sebenarnya hanya untuk baterai Makita. Bisa-bisa saja. Ya, secara teorinya sih sebenarnya tidak bisa. Ya, tapi biasalah ya, orang Indonesia sangat kreatif orangnya. Bagaimana ini LXT Makita ini, model Makita bisa dipakai di Inco. Nah, bagaimana caranya ya? Pasti udah banyak yang tahu, harus menggunakan adapter. Adapter banyak dijual di marketplace ya, dijual dengan harga 150.000 sampai ada yang 200.000. Terbuat dari PVC. Kalau saya membuatnya ini dengan model kayu berlapis ini sampai 5, makanya tebel ya, jelek, tapi ini berfungsi dengan baik. Ini saya akan coba baterai Nagawa ini, saya akan gunakan karena ini sudah malam guys, saya hanya sebentar ya. Berfungsi. Karena ini bukan brushless. Kemudian pada cordless drill Inco, saya akan coba. Berfungsi. Ini buatan sendiri guys. Tapi pada saat Anda mau mencari adapter ya, khususnya yang Inco, karena saya baru nyoba yang Inco, pastikan bahwa adapter ini bisa digunakan untuk Inco berteknologi brushless. Karena saya pernah coba di gerinda brushless ini error. Jadi pertama jalan ya, tetapi nanti sekian detik indikator yang ada di sini dia akan berkedip dan mati. Ya, hanya 5 detik berjalan gerinda ini terus mati. Kemudian kita copot baterainya, kita pasang, berfungsi 5 detik mati. Khusus yang brushless tidak bisa. Saya nggak tahu apakah memang karena ini saya bikin sendiri ya, kurang sempurna. Tapi katanya agar adapter ini bisa digunakan untuk Inco brushless harus ditambah semacam kayak resistor. Baru bisa digunakan di power tools merek Inco yang berteknologi brushless. Oke guys, demikian video dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar channel ini berkembang. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.